Halo guys, assalamualaikum. Aku mau cerita ya tentang pengalaman aku. Aku waktu itu menernak ayam warna-warni kayak gitu. Sementara aku kan di samping menernak ayam warna-warni juga sebenarnya bukan ternak sih ya, cuma kalau ternakan itu dalam hitungan banyak. Tapi ini lebih tepatnya memelihara ayam warna-warni itu lumayan. Waktu itu banyak banget, ada berapa kayak gitu ya, ada. Terus ayam kampungnya juga banyak lumayan. Terus ayam warna-warninya waktu itu aku beli 10 sama 14 berarti 24 untuk 24 ekor ayam. Itu juga memerlukan perawatan khusus ya, dan bener-bener waktu itu aku capek banget. Selain merawat kebun, aku juga harus merawat ayam. Dan ternyata ya guys, mungkin buat teman-teman kalau sekalian merawat menernak itu sekalian bercocok tanam itu hebat ya, bener-bener tenaganya kuat. Dan sekarang aku udah membuktikan, aku sendiri aku sudah membuktikan bahwa aku pernah ternak ayam sekali banyak, bukan ternak, memelihara ayam dalam jumlah yang cukup banyak menurut aku lah ya, karena tenagaku itu tenaga terbatas dan aku juga pinginnya cuma mengandalkan hobi kayak gitu, tapi waktu itu aku senang banget sih melihat pertumbuhan dari ayam-ayamku. Pertumbuhannya bagus waktu itu. Ternyata nggak sempet rawat karena aku harus melindungi tanamanku juga dari serangan ayam. Soalnya kan ayam itu suka dengan eker-eker kayak gitu ya, eker-eker tanaman, dan mereka itu suka banget apa ya, nopol makanan juga, sayuran juga. Nah akhirnya sekarang aku lebih memilih, mungkin aku kurangi peliharaanku. Misal aku memelihara ayam, aku kurangi, karena ayam, apalagi ayam yang kecil-kecil itu kayak itu kan nggak ada induknya, jadi harus bener-bener perhatian ekstra, kayak misal kehangatan tempat dia, terus kehangatan dia, misalnya tempatnya kalau hujan gimana kayak gitu. Waktu itu aku memeliharanya pas tiba-tiba turun hujan ada 2 minggu kayak gitu, harus ekstra, terus menyiapkan lampu kayak gitu. Terus kalau mereka itu di dalam terlalu lama juga kasihan, makanya aku sering keluarkan. Pasti keluarin itu merusak tanaman, jadi aku sebel, bingung. Akhirnya aku fokus pada tanaman aku, dan sementara aku mengurangi ternak, bukan mengurangi ya, tapi lebih tepat waktu itu ternaknya nggak keurus, akhirnya pada mati satu demi satu, dimakan tikus juga sih. Mungkin ini hikmah buat aku dan teguran buat aku kalau mau nernak sesuatu yang berhubungan dengan nyawa. Hewan kan punya nyawa kayak gitu ya, jadi aku harus jangan serakah kayak gitulah, harus pilih antara tanaman atau ternak, itu harus dipilih, benar-benar dipilih. Kecuali kita punya klien, bukan klien, partner ya, lebih tepatnya partner, itu mungkin lebih bagus, bisa membantu. Tapi untuk masalah ini, tanaman ini itu aku melakukan sendiri, aku handle sendiri. Paling kalau misal aku suami lagi nganggur, lagi di rumah ya, bukan nganggur, lagi libur kayak gitu ya, mungkin aku mau minta bantuan suami buat ini, tolong ini kayak gitu. Terus masalah ternak juga, yang rajin menak ngopeni alias perhatian ke hewan ternak itu lebih cenderung ke aku. Jadi aku merasa aduh, aku capek banget kayak gitu. Jadi aku harus pilih salah satu di antara aku pelihara banyak ayam atau aku pelihara banyak sayuran. Nah akhirnya karena sayuran itu sayuran juga menurut aku itu butuh ekstra, tapi kalau sayuran kan itu nggak ada hubungannya dengan nyawa.
ya paling sayuran itu layu mati kayak gitu. Tapi kan kalau ayam itu mereka itu punya nyawa kayak gitu, jadi pas melihat mereka itu nggak sehat itu rasanya sedih banget. Kalau lihat tumbuhan yang nggak sehat aja kadang dalam batinku itu, ya Allah, masa tanamanku begini, gimana cara mengatasinya. Pokoknya harus tumbuh, harus kuat, terus usaha. Kayak misal kemarin ya aku melihat ada tanaman sawi, kailan. Aku tanam kailan, ternyata kailannya itu kurang banget nutrisinya. Terus akhirnya aku rawat baik-baik itu si kailan sampai sekarang udah lumayan tumbuh sedikit. Tiba-tiba mataku tertuju pada itu guys, pada tumbuhan itu. Nah itu setelah ditumbuk dengan pasir, ternyata tumbuhan naga aku itu tumbuh. Tuh di sini tuh pas aku baru pulang dari Hongkong, aku ambil ini kayaknya di rumah kakakku, saudara. Nah terus tumbuh kurus, tapi ya karena itu pas waktu itu nggak ditancepin, katanya cuma disenderin itu bisa tumbuh. Dan ini setelah diuruk pasir ternyata tumbuh ini sebelah sini. Dan ini juga aku yang nanam, tapi kalau lagi khayal-khayalan sama suami itu ya biasanya suami ngaku-ngaku kalau dia itu yang nanam. Nah itu suami yang nanam ini pohon pisang. Kalau ini pohon pisang itu semuanya suami yang nanam, pastilah kalau aku nggak bisa. Jadi biasanya kalau pisang itu aku jual, atau kalau itu aku bikin sriting atau apa. Soalnya aku nggak begitu suka kalau pisang itu digoreng apa di mana, kecuali kalau dibikin keripik kayak gitu baru suka. Terus jantungnya yang biasa dimakan. Nah itu guys sekilas cerita ya, kalau teman-teman yang punya partner buat melakukan ternak ayam ataupun sekaligus bercocok tanam itu bagus. Tapi kalau dikerjain sendiri itu menurut aku ya Allah capek banget, bener-bener capek. Oh ya ini ada tumbuhan ini apa, labu kuning. Ada pohon nanas di sini sama pohon mawar. Mawarnya itu tadinya di bagian sini tuh nggak begitu rimbun seperti ini ya, karena ada itu jadi kelihatan rimbun. Ini pohon ini karsen, mungkin ini nanti bisa buat referensi, buat ngaruh ini. Ya guys, terima kasih.